Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Muridana Suami pernah lihat perempuan dari kampus IPS Siliwangi, Cimahi Bandung. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pembelajaran merdeka. Pertama-tama, terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, di sini kita mulai lagi. Selanjutnya akan dimulai. Bagaimana implementasi kurikulum dalam mata pelajaran yang dimampu oleh guru tersebut? Dalam pembelajaran pembelajaran yang diampu oleh mata pelajaran ya, itu berbeda-beda. Dan saat ini untuk kurikulum merdeka itu harus ada berkolaborasi antara satu mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Untuk apa itu? Untuk nanti dalam sebuah proyeknya. Proyek karena ini masuknya fasenya fase D yang mana 3 tahun itu harus punya satu proyek. Namanya di sini antar mata pelajaran ya, pembelajaran antar mata pelajaran nanti di dalam sebuah proyek itu harus ada berkaitan. Contohnya mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran prakarya. Nah, itu ada saling ketergantungan atau saling berhubungan. Contohnya dalam materi teks prosedur dalam sebuah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti yang membuat teks prosedurnya itu guru mata pelajaran, nanti hasilnya itu nanti bisa dipakai untuk pelajaran. Contohnya teks prosedur, contohnya membuat anyaman. Nah, apa saja, bagaimana cara membuat anyamannya di bahasa Indonesia. Nanti produknya itu bisa dijadikan untuk bahasa Indonesia. Nanti produknya itu bisa dijadikan untuk penilaian di dalam prakarya. Nah, seperti itu di dalam kurikulum pembelajaran merdeka. Kedua, Bapak, kendala dan kesulitan apa yang dihadapi serta solusi yang diupayakan guru untuk menghadapi kendala dan kesulitan tersebut. Ya, kendalanya mungkin kan karena ini kurikulum baru, tentunya banyak guru yang perlu untuk diberikan sebuah wawasan, diberikan pengetahuan. Nah, salah satunya untuk solusinya yaitu setiap sekolah, apalagi ini sekolah penggerak ya, tentunya guru yang belum menjadi seorang guru penggerak itu harus banyak pelatihan. Nah, dilaksanakan dan yang mengadakan itu yaitu sekolah dan narasumber itu guru penggerak tersebut. Kenapa? Guru penggerak itu yang akan menjalankan sebuah kurikulum merdeka. Itu solusinya itu berarti harus banyak membimbing ya guru-guru yang belum menjadi guru penggerak. Bagaimana antusiasme dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum tersebut? Antusias para siswa itu sangat baik ya, apalagi sekarang itu kurikulum penggerak itu bebas berkreasi, jadi siswa itu tidak ada penekanan di dalam pembelajaran ya, disesuaikan dengan kondisi yang disesuaikan dengan kondisi dan minat siswa tersebut. Jadi tidak ada lagi sekarang itu guru untuk mendoktrin anak bahwa anak itu harus ke A atau ke B, tidak. Sekarang itu disesuaikan dengan kemampuan atau kebiasaan atau kesukaan siswa tersebut. Nah, itu jadi siswa itu merasa senang, merasa bebas. Tapi di sini bebas arti di sini disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi mereka itu bebas berekspresi, senang dalam belajar. Itulah kurikulum merdeka. Toh nantinya juga yang paling sangat
siswa itu antusias itu di sini disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi mereka itu bebas memperekspresi, senang di dalam belajar. Itulah kurikulum merdeka. Toh nantinya juga yang paling sangat siswa itu antusias itu siswa itu karena di dalam sebuah kurikulum merdeka ini ada produk yang dihasilkan itu. Nah, karena produk itu nanti ada pembelajaran itu 20-30%. Kalau dirata-ratakan itu 2 minggu atau 2 bulan atau 3 bulan untuk siswa itu untuk mengaplikasikannya gitu kan, di lapangan membuat sebuah produk yang diajarkan gitu. Selanjutnya Bapak, bagaimana sih kesan dan tanggapan Bapak sebagai guru penggerak kepada siswa? Ya, kesannya yang tadinya saya tidak tahu bagaimana mendidik anak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, yang berfokus kepada profil belajar Pancasila ya, yang ada 6 itu ya, dari yang selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, mulia, kreatif, inovatif, berglobal dan yang lainnya. Nah itu setelah saya tahu bahwa metode-metode itu diterapkan pada siswa, saya sadar ya, ternyata selama ini yang saya ajarkan dan saya aplikasikan itu tidak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Dan alhamdulillah setelah saya menerapkan ya, kebetulan saya sebagai guru penggerak ya, menerapkan di dalam sebuah pembelajaran, ternyata siswa itu antusias dan merasa senang, dan saya juga senang dengan apa yang saya lakukan. Karena ternyata mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Ini Bapak mewawancari tentang guru BK, guru penggerak. Nah ini teh kendala dan kesulitan apa sebagai guru penggerak kepada siswa, serta solusi apa yang diupayakan? Tadi kan jadi pertanyaannya ke kurikulum, sekarang ke guru penggerak. Jadi kendala apa sih Bapak dan kesulitan apa yang dihadapi atau dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak pada siswa? Apa tadi? Kendala dan kesulitan sebagai guru penggerak. Ya. Kendala dan kesulitan sebagai guru penggerak tentunya dalam dengan apa yang saya lakukan. Karena ternyata mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Ini Bapak mewawancari tentang guru BK, guru penggerak. Nah ini teh kendala dan kesulitan apa sebagai guru penggerak kepada siswa, serta solusi apa yang diupayakan? Tadi kan jadi pertanyaannya ke kurikulum, sekarang ke guru penggerak. Jadi kendala apa sih Bapak dan kesulitan apa yang dihadapi atau dalam menjalankan tugas sebagai guru penggerak pada siswa? Apa tadi? Kendala dan kesulitan sebagai guru penggerak. Ya. Kendala dan kesulitan sebagai guru penggerak tentunya dalam pendidikannya. Pertama dalam pendidikannya, guru penggerak itu kemarin itu sampai saat ini kan 9 bulan ya. Itu mungkin ya kendalanya itu berada dalam jaringan, karena guru penggerak ini secara offline dan online, kebanyakan itu online ya. Paling offline itu kita itu 1 bulan sekali itu ada lokakarya. Nah untuk diaplikasikan ke siswa tentunya di sini karena mungkin siswa juga merasa baru dengan pola pembelajaran sekarang, tentunya harus ada adaptasi. Nah salah satunya di sini saya selalu menerapkan apa yang saya dapatkan di program pembelajaran atau program guru penggerak itu secara bertahap ya, tidak langsung berfokus kepada murid, tapi secara bertahap mulai dari gurunya, terus muridnya, dan lingkungan sekolah sekitarnya itu. Jadi intinya dalam
dalam pelaksanaan guru penggerak ini, ya solusinya ya kita harus bisa banyak mengatur waktu. Nah, itu harus ada schedule waktu, karena program sekolah penggerak ini, guru penggerak ini sangat padat dalam pembelajarannya juga. Gitu. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas memberikan waktunya kepada saya. Mohon maaf, mohon maaf Bapak mengganggu waktu Ya Bapak. nggak apa-apa. Ya. Bapak terima kasih.